Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Sobat Jiwa dimanapun berada. Jumpa lagi pada acara Bincang Jiwa Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Pada edisi kali ini kami akan membahas tema yaitu Fit or Fat. Baik, bersama saya Tami sebagai ahli gizi dan ada rekan saya ahli gizi yang lain yaitu Vira, kemudian ada Mbak Yanti. Bisa say hello semuanya ke kamera? Halo. Baik, untuk tema kali ini sepertinya langsung saja ya saya bahas. Kita bahas bersama. Ini kan temanya fit or fat. Kayak istilah fit dan fat itu kan sangat kontradiktif sekali. Nah, menurut Mbak Vira, pengertiannya fit and fat itu sebenarnya apa sih? Baik Mbak Tami, kalau kita ngomongin fit ini adalah keadaan tubuh seseorang yang sehat dan bugar. Namun fit ini nggak bisa kita merujuk hanya pada fisik saja, tetapi fit ini mengandung makna selain sehat dan bugar, tetapi hasil pemeriksaan profil metabolik seseorang itu dalam keadaan normal. Maksudnya tidak ada masalah dalam status metabolik seseorang. Nah, status metabolik ini meliputi apa saja? Yang pertama ada tekanan darah dalam keadaan normal. Yang kedua, gula darah cenderung terkendali. Yang ketiga itu profil lipid atau lemak dalam tubuh. Sedangkan kalau fat ini kan kita lebih umum kenalnya dengan kegemukan. Yeah. Jadi fat ini adalah kondisi di mana kelebihan lemak dalam tubuh. Nah, yang ditandakan mudahnya kita mengetahui orang ini gemuk apa enggak itu kita lihat dari status gizinya. Oh. Artinya orang bisa gemuk tapi selama dia berolahraga dengan baik, terus menjaga pola makannya sehingga tubuhnya itu masih berfungsi dengan baik begitu. Berarti jangan langsung menyamaratakan orang gemuk itu berarti tidak sehat ya? Itu benar sekali. Namun gemuk itu tidak selalu kita identikan dengan tidak sehat. Tidak sehat. Tetapi ada fase di mana gemuk itu kita bisa katakan sehat, tapi ini kita dalam tanda petik bukan untuk jangka waktu yang lama. Jadi gemuk itu sehat itu benar, tetapi dalam kondisi kita sebutnya itu metabolically healthy obesity atau kita kenalnya dengan MHO. Ini kondisi di mana orang yang dalam status kegemukan atau obesitas tetapi profil metaboliknya itu normal. Oke, Mbak Yanti mungkin ada tambahan? Tapi perlu dicatat karena biasanya orang-orang dengan kondisi fat or fit cenderung berisiko mengalami penyakit dengan hipertensi, diabetes, jantung itu dalam jangka panjang. Maka perlu kita dikondisikan kondisi tubuh bukan hanya sekedar fit atau fat atau gemuk dengan kondisi badan yang anggaplah IMT dari itu lebih dari normal, tapi dia dalam kondisi fit, artinya dia memiliki kelebihan berat badan tapi dia merasa sehat gitu loh, merasa fit. Nah, itu perlu ada orang-orang yang merasa dirinya merasa dia gemuk tapi sehat, padahal dalam jangka waktu lama mereka memiliki resiko terkena penyakit seperti diabetes, hipertensi, jantung, tapi dalam jangka waktu lama. Terus benar nggak sih orang gemuk tapi sehat itu mitos? Gemuk itu sehat, mitos atau fakta, tergantung lagi kita melihatnya dari sudut pandang yang mana. Jadi kalau kita merujuk ke sudut pandang jangka pendek, ini kembali lagi ke metabolically healthy obesity tadi. Jadi ada orang yang status gizinya gemuk tapi hasil pemeriksaan dari profil metaboliknya itu normal.
Sedangkan kalau kita lihat dia dari sudut pandang jangka panjang, metabolically healthy obesity ini sebenarnya bisa menjadi warning sign buat kita. Jadi maksudnya mungkin hari ini sehat, tapi 5 atau 10 tahun ke depan itu dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit metabolik seperti diabetes, terus kolesterol, sama penyakit jantung. Nah, jadi ini sejalan sama ada penelitian dari The Journal of American College of Cardiology itu pada tahun 2018 kalau nggak salah. Di sini orang dengan status gizi obesitas tetapi hasil profil metaboliknya normal atau kita sebut MHO tadi, dalam jangka waktu 10 tahun dia akan berubah menjadi metabolically unhealthy. Jadi 10 tahun setelah dia MHO itu akan berubah menjadi unhealthy. Di sini jadi ada masalah pada profil lipidnya mungkin, atau masalah pada gula darahnya, ataupun masalah pada tekanan darahnya. Jadi kalau kita ngomongin sehat tapi gemuk tapi sehat, mungkin memang ada, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Tidak untuk jangka panjang. Tidak untuk jangka panjang. Dan juga kalau orang dengan metabolically healthy obesity ini memiliki 4 kali resiko lebih tinggi untuk menderita diabetes mellitus. Dari sisi edukasi kita harus berhati-hati. Karena pesan yang sampai ke masyarakat itu cenderung gemuk adalah sehat. Jadi banyak orang akan merasa tidak perlu melakukan perbaikan gaya hidup. Artinya yang aman sebenarnya itu yaitu badan sehat, bugar, dan berat badan ideal. Jadinya perlu kita tekankan kepada masyarakat bahwa informasi itu benar-benar yang mereka terima itu benar, bukan hanya sekedar menerima dari sebelah ternyata tidak benar. Sedangkan yang benar itu adalah sehat, bugar, dan dengan berat badan ideal. Bukan berarti dia gemuk terus sehat. Seperti itu. Itu perlu benar-benar kita tekankan kepada masyarakat dengan pemikiran gemuk sehat. Oke. Kadang mungkin orang berpikirnya gini ya, dia gemuk tapi memang tidak ada gejala atau tanda-tanda yang terlihat seperti itu, padahal di dalam tubuhnya itu sudah ada penumpukan lemak lemak visceral di dalam tubuh. Jadi lemak itu tuh lemak yang justru sebenarnya sangat berbahaya, walaupun si orang ini sendiri masih merasa aktif dan bugar begitu. Oke Mbak Vira, kalau begitu faktor apa seperti itu yang menentukan bahwa seseorang itu meskipun fat tapi tetap fit? Untuk faktor penentu orang bisa dikatakan fit but fat, itu yang pertama itu ada namanya distribusi lemak. Jadi pada umumnya orang dengan obesitas cenderung memiliki lemak subkutan yang lebih dominan dibanding dengan lemak visceral. Nah, dimana kita ketahui lemak visceral ini adalah lemak yang cenderung berkumpul di area perut. Yang kedua itu aktivitas fisik, di mana orang dengan MHO ini kalau rutin melakukan aktivitas fisik seperti olahraga itu cenderung kadar gula darahnya cenderung terkendali, terus tekanan darahnya cenderung normal, sama profil lipidnya biasanya tidak ada masalah. Terus yang ketiga itu adalah usia. Jadi di sini orang dengan metabolically healthy obesity ini biasanya kita temui di usia-usia muda seperti usia 20 sampai 35 tahun. Namun setelah dia berusia lanjut itu kan metabolismenya semakin menurun. Jadi itu akan meningkatkan risiko terjadinya penyakit degeneratif. Oke. Mbak Yanti, ada yang mau ditambahkan? Jangan lupa faktor psikososial, karena orang yang dengan manajemen stres
baik, terus cukup tidur dengan hubungan sosial bagus, itu cenderung memiliki manajemen kesehatan yang baik dibandingkan yang orang dengan kondisi psikologisnya tidak bagus, artinya tidak manajemen stresnya tidak bagus, terus kurang tidur, itu salah satu juga memicu menjadi orang cenderung gemuk atau tidak fit seperti itu. Oke, berarti kalau kita bisa bilang ya mereka-mereka ini yang suka mengkonsumsi sayur, buah, kemudian biji-bijian atau protein yang tidak berlemak, walaupun bertubuh besar, tapi bisa menjadi kemungkinan fit ya, bisa. Kita lihat lagi dari Contohnya, pola makan. iya, contohnya misal walaupun orang obesitas, tapi selama konsumsinya itu bagus, kemudian dia olahraganya juga teratur, terus konsumsi makanan-makanan yang kita lemak yang baik seperti itu, berarti bisa jadi nanti profil lipidnya juga bisa menjadi bagus ya. Kemudian kalaupun orang yang berat badannya normal atau status gizinya normal, kalau misalnya makanannya juga tidak dijaga, berarti profil lipidnya Mungkin bisa terganggu walaupun status gizinya normal seperti itu. Tadi kan Mbak Yanti sudah membahas dari segi faktor psikososial. Nah, bahaya nggak orang yang berpikir tentang walaupun saya gemuk toh juga saya sehat seperti itu. Bagaimana menurut Mbak Yanti orang-orang yang berpikiran seperti itu? Sebenarnya di masyarakat itu sering kita melihat orang itu sadar ketika sakit. Padahal sebenarnya sebelum penyakit itu ada gejalanya, terlebih dahulu sebenarnya kita harus mencegah dari sekarang. Artinya dari aspek psikososial itu kita dapat melihat pertama itu dari kualitas hidup. Artinya kualitas hidup itu kayak aktivitas kita sehari-hari. Dengan kelebihan berat badan maka kita akan merasa tidak nyaman. Seperti itu. Terus yang kedua itu stigma masyarakat. Artinya stigma masyarakat atau stigma sosial itu cenderung di dalam masyarakat itu ada kayak model diskriminasi. Artinya dia merasa terkucilkan, mungkin waktu itu dia merasa gemuk, terus merasa dia dihindari sama teman-temannya. Itu dari segi aspek stigma sosial. Dan yang ketiga itu dari biaya kesehatan. Cenderung orang-orang yang sakit itu dia setelah lanjut usia itu, dimana setelah lanjut usia itu dia akan lebih banyak mengeluarkan biaya medis untuk kesehatan seperti itu, karena biasanya yang terkait dengan aspek psikososial itu ada 3 itu tadi. Pertama itu kualitas hidup, stigma sosial, sama biaya kesehatan. Dari segi biaya kesehatan itu orang akan lebih banyak mengeluarkan biaya pada saat usia lansia. Berarti sebenarnya masalah obesitas ini adalah masalah yang progresif ya. Jadi kalau tidak diintervensi 5-10 tahun ke depan itu bisa akan menjadi masalah metabolik yang mengganggu gitu. Kalau menurut saya sih fat itu adalah bukan kondisi permanen ya, lebih ke masa transisi sebenarnya ya. Masa transisi kondisi fat itu biasanya hanya bertahan di usia-usia masa produktif, usia 25-35 tahun, di saat tubuh itu mungkin masih bisa mengkompensasi, masih bagus gitu kondisi tubuh. Nah, setelah usia 50 tahun ke atas, 40-50 tahun ke atas, di saat tubuh sudah tidak mampu untuk mengkompensasi, disitulah muncul gejala-gejala yang penyakit degeneratif. Iya, misalnya hasil labnya sudah ini begitu ya. Jadi tanpa intervensi gizi dan pola hidup yang tepat, fat but fit itu nanti lama-kelamaan akan bisa berubah gitu menjadi fat and unfit. Menurut Mbak Vira gimana? Benar sekali Mbak Tami. Jadi kebanyakan dari kita cenderung nyaman dengan rasa tidak ada masalah dari kata gemuk tapi sehat. Maksudnya kayak tidak ada masalah pada tekanan darah, tidak ada masalah pada
kadar gula darah. Jadi karena tidak ada masalah yang kita rasakan, jadi kita cenderung nyaman. Padahal ini merupakan suatu jebakan, jebakan untuk masa depan. Jadi maksudnya kita balik lagi ke hal yang udah saya jelaskan tadi, gemuk tapi sehat ini kan apa ya, tidak bisa kita jadikan tujuan. Jadi gemuk tapi sehat ini merupakan suatu fase transisi di mana yang menjadi alasan untuk kita untuk merubah pola hidup, seperti seperti menurunkan berat badan menjadi ideal. Jadi tujuannya bukan untuk saat ini tapi untuk masa depan nanti. Dari Mbak Vira dan Mbak Tami, ada nggak tips dan trik untuk tetap fit dalam kondisi apapun bentuk tubuh? Kira-kira dari Mbak Vira? Kalau dari saya, yang pertama itu tetap kita menimbang berat badan secara rutin atau berkala. Terus biar kita tahu status gizi kita gimana, dalam keadaan apa. Yang kedua itu adalah kita mengukur lingkar perut. Nah, untuk lingkar perut ini sendiri, nilai normalnya untuk laki-laki itu kurang dari 90 cm, sedangkan untuk lingkar perut perempuan itu kurang dari 80 cm. Terus yang ketiga adalah rutin memeriksakan kesehatan. Contohnya tadi memeriksakan kadar gula darah, terus profil lipid sama tekanan darah. Nah, ini kita bisa dapatkan di mana? Jadi teman-teman bisa memeriksakan kesehatan itu di layanan kesehatan terdekat seperti puskesmas atau rumah sakit. Terus yang keempat itu adalah dengan menerapkan pola makan gizi seimbang. Jadi untuk pola makan ini kita berprinsip pada small sustainable change. Jadi perubahan yang sedikit tapi konsisten itu lebih baik daripada perubahan yang ekstrim atau perubahan yang terlalu banyak gitu loh. Jadi jangan langsung banyak gitu ya, jangan terlalu ekstrim gitu dietnya ya, berarti pelan-pelan dulu. Pelan-pelan. Tapi konsisten. Terus yang kedua adalah mindful eating. Jadi di sini kita menikmati apa yang kita makan, terus makan dengan sadar, dan kita berhenti ketika sudah merasa kenyang. Nah, terus yang kedua adalah mindful eating. Di sini kita makan dengan sadar, menikmati apa yang kita makan, dan berhenti ketika kita merasa kenyang. Dan jangan lupa teman-teman, tujuannya di sini adalah tetap bugar dan sehat, bukan hanya kurus. Berarti kurus itu enggak sehat juga ya, Mbak Fira? Kurus enggak sehat, tapi maaf dulu. Jadi konotasi kurus tidak sehat itu juga kan tidak bisa kita samaratakan semuanya sama kayak gemuk tapi tidak sehat. Kita lihat lagi pada kondisi masing-masing. Jadi tidak semua gemuk itu tidak sehat dan tidak semua kurus itu sehat. Kalau dari saya sih tetap terapkan pola makan seimbang ya, yang tadi Mbak Vira bilang juga. Kalau dalam satu piring itu kita bisa membagi setengah piring itu isinya adalah sayur dan buah. Kemudian sisa seperempatnya itu protein, seperempatnya itu karbohidrat, seperti itu. Kemudian gerak yang rutin, jadi tidak hanya aktivitas tubuh olahraga yang formal. Jadi setiap hari itu kita memang harus gerak minimal itu 30 menit sehari. Kemudian kelola stres juga. Kemudian tadi sudah dibahas juga sama Mbak Yanti bahwa kelola stres juga itu penting. Kemudian karena kalau kita stres itu kan kadang kita keinginan makan banyak itu selalu ada ya. Namanya emosional makan ya. Emosional makan itu kalau kita stres itu kadang kita inginnya makan terus seperti itu. Kemudian jangan lupa tidur yang cukup 7-8 jam setiap hari, karena
kalau kita tidak tidur dengan cukup, itu juga bisa meningkatkan resistensi insulinnya bisa meningkat. Kemudian ya minum air yang cukup minimal 2 liter per hari. Baik, dari obrolan kita tadi nih Mbak Vira yang mengenai fit or fat ini, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Jadi setelah obrolan yang cukup panjang Panjang. dan berisi tadi ya, teman-teman bisa kita simpulkan kalau fit but fat ini memang ada, tetapi tidak bisa kita jadikan tujuan atau tujuan akhir. Jadi fit but fat ini merupakan masa transisi yang harus kita jadikan warning sign buat kita merubah pola hidup. Jadi tujuannya agar nanti kedepannya kesehatan kita lebih terjamin. Terus yang kedua itu adalah kita lebih fokus pada gaya hidup sehat, seperti merubah pola makan, mengatur berat badan, dan juga beraktivitas fisik. Nah, baik teman-teman, untuk pesan terakhir, jadi gemuk itu tidak selalu mengindikasikan seseorang itu sakit, tetapi kurus juga tidak bisa selalu kita sebut sehat. Jadi tergantung dari pola dan gaya hidup kita. Nah, itu tadi kesimpulan yang telah disampaikan oleh Mbak Vira. Jadi semoga obrolan ini bisa menambah wawasan kita semua bahwa fit and fat itu bukan berarti bebas resiko, tapi itu kita jadikan sebagai motivasi kita agar bisa hidup sehat dengan pola makan yang seimbang. Oke, sampai di sini dulu bincang jiwa Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dengan tema Fit or Fat. Sampai jumpa di bincang jiwa selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.